Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Apa kabar semuanya Sahabat Membine? Senang sekali saya Vira. Hari ini kita menantikan episode yang paling seru dan yang paling kita nantikan karena ini merupakan rangkaian Hari Ibu yang ke-93 di Indonesia. Hari ini bersama-sama dengan saya, kita akan mencari lebih jauh, berkenalan lebih jauh dengan sosok pemimpin perempuan muda di Kabupaten Poso yang merupakan Bupati pertama perempuan di Kabupaten Poso, Ibu Dr. Verna Ingkeriwan. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, baik. Alhamdulillah ya, saya senang sekali hari ini dalam rangka Hari Ibu bisa ketemu sama-sama sebagai seorang ibu, bertemu dengan sahabat Membine di sini untuk bisa menyapa dan berkenalan lebih dekat dengan pemimpin perempuan di Kabupaten Poso. Nah, Ibu, saya banyak sekali sebelum kita mau take podcast ini ada teman-teman yang ternyata tertarik ingin berkenalan lebih jauh dengan Ibu karena mereka menganggap bahwa Ibu sebagai pemimpin perempuan merupakan role model bagi kita kaum muda perempuan untuk bisa mengambil peran-peran publik ya, khususnya di Kabupaten Poso. Nah, kira-kira apakah Ibu bisa ceritakan kepada kita bagaimana sebenarnya sosok pemimpin perempuan Ibu ketika Ibu menjadi seorang istri di rumah, kemudian menjadi seorang ibu, kemudian menjadi sebagai pejabat publik di Kabupaten Poso. Mungkin bisa diceritakan sedikit sama kita, Bu. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin perempuan tentu saja kehidupan kita setelah kembali ke rumah ya sama normal seperti dengan ibu-ibu, seperti sama dengan perempuan-perempuan lainnya. Ke rumah kita harus melayani suami, jadi peran itu memang tidak boleh kita lupakan. Melayani suami, melayani dan mengayomi anak-anak, itu peran yang sangat penting. Di satu sisi memang pada saat menjadi pemimpin banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita urus, tetapi esensinya yang tidak boleh kita lupakan, pulang ke rumah jadi ibu rumah tangga. Pulang ke rumah ya pakai daster lagi, gitu kan. Pulang ke rumah pasti anak-anak minta mama harus masak. Masak ini, mau minta masak itu ya. Sisi itu tetap ada dan itu sebenarnya yang membuat kehidupan saya sebagai seorang perempuan itu menjadi sangat normal, menjadi lebih lengkap gitu ya. Jadi balance life yang harus memang tercipta. Jadi di rumah ya dibilang suami bikin ini biar seolah harus dibuat. Kan anak-anak minta cemilan apa ya harus dibuat. Tetapi disitulah menariknya ya peran kita sebagai seorang pemimpin. Di kantor jadi pemimpin, di daerah jadi pemimpin, tapi pas pulang ke rumah kita menjadi pelayan di rumah ya. Betul sekali. Jadi banyak sekali orang yang menganggap Ibu bahwa ketika menjadi pemimpin perempuan kita terserabut dari akarnya. Artinya kita melupakan peran-peran domestik. Padahal itu adalah hal yang sangat biasa dilakukan oleh perempuan. Baik yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga maupun yang memilih untuk berkarir di ruang publik. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa ya tetap Ibu sebagai pemimpin di Kabupaten Poso, tapi ketika pulang di rumah sebagai seorang ibu yang kemudian melayani anak-anaknya, mengayomi, mengasuhi dan sebagainya. Nah, kira-kira Ibu ketika Ibu ya dipercayakan mendapatkan amanah sebagai pemimpin ya di Kabupaten Poso yang kemudian di tengah-tengah situasi budaya patriarki yang sangat tinggi, yang tidak kemudian mempercaya bahwa perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, apalagi politik yang sangat maskulin. Nah, kira-kira apa kemudian yang menjadi inspirasi Ibu untuk tetap bisa maju dan memberikan pelayanan yang tulus kepada masyarakat di Kabupaten Poso? Ya. Pada saat saya menjadi anggota DPR RI ya 10 tahun di DPR, tantangannya tersendiri, berbeda dengan di saat terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi bupati, pemimpin di daerah. Sangat-sangat jauh berbeda gitu ya. Di satu sisi waktu jadi anggota DPR kami masih memiliki banyak waktu ya dengan keluarga. Ya, banyak hal yang masih bisa dilakukan. Pada saat menjadi kepala daerah tentu saja waktunya semuanya terserap untuk melayani daerah. Ya, dari pagi sampai malam berpikirnya bagaimana untuk daerah. Nah, politik yang sangat maskulin ya, apalagi yang patriarki ini sangat kuat ya di Kabupaten Poso, tetapi saya melihat masyarakat Poso juga ternyata permisif ya terhadap pemimpin-pemimpin perempuan. Ya, buktinya kita lihat banyak sekali
di Kabupaten Poso yang mungkin walaupun baru kali ini ya bupatinya seorang perempuan, tetapi sebenarnya kita lihat dalam setiap kepengurusan atau organisasi apapun banyak perempuan-perempuan hebat di Tanah Poso ini. Betul Gitu ya, sekali. banyak sekali perempuan-perempuan hebat. Nah, ini mungkin salah satu baru pecah rekor, baru muncul menjadi bupati. Dan saya yakin saya orang yang pertama jadi bupati yang perempuan di Kabupaten Poso, tapi bukan perempuan terakhir. Iya. Ya, saya yakin setelah saya nanti ke depan pasti akan banyak perempuan yang terinspirasi dan menjadi lebih berani, Betul. gitu kan? Kenapa? Karena memang salah satu hal yang membuat saya kemarin berani maju. Apa yang membuat saya, maskulin sekali, apalagi Poso daerah pasca konflik, Iya, ya betul sekali, Bu. seperti itu. Sehingga semua berpikir dulu ya, Iya. harus laki-laki, harus ini, harus ini. Padahal ya itu tidak boleh dibedakan seperti itu. Perempuan dalam hal menangani konflik ya paling gampang yang Iya. di domestik saja, di dalam rumahnya saja, dalam lingkungannya saja, ya perempuan mungkin akan lebih tenang. Dalam hal anak-anaknya kalau ada yang ini di dalam keluarga ya bagaimana menenangkan. Ya kalau mungkin laki-laki beda lagi cara penanganannya. Paling utama yang membuat saya terus maju, membuat saya memberanikan diri dan harus percaya diri, harus bisa. Satu, itu hati yang tulus. Iya. Hati yang benar-benar merasa saya tidak akan takut dengan apapun selama saya punya niat yang baik, Iya. selama saya punya hati yang tulus. Saya yakin nih apapun tantangan di hadapan saya, kalau kita punya niat yang baik, hati yang tulus itu saja, tidak terbeli oleh apapun, itu pasti kita akan sukses. Luar biasa, itu Itu. kuncinya adalah hati yang tulus. Tepuk tangan dulu buat Ibu Bupati kita. Nah, ini adalah cerminan bagaimana seorang perempuan ketika menjadi pemimpin. Jadi ada karakter khusus feminis perempuan ketika dia dipercayakan jadi pemimpin tidak terserabut dari akarnya. Artinya dia percaya bahwa kekuatan perempuan yang mengasihi, kemudian juga mampu mengasuh anak, kemudian juga mengurus peran-peran domestik, dan ketika dikasih amanah untuk menjadi pejabat publik, dia mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan dengan tenang. Karena Ibu perempuan sudah sering ya diperhadapkan dengan berbagai macam Ibu-ibu persoalan ini ya. perempuan sebenarnya masalahnya banyak sekali. Betul. Ya kan, jadi sebenarnya hatinya itu sudah lebih kuat, Iya, sudah iya. lebih tangguh begitu Iya. ya hatinya, sehingga kalau ada masalah kita lebih tidak gampang Terprovokasi ya. tidak gampang terprovokasi ataupun kita tidak gampang langsung hancur. Betul. Gitu kan? Tapi ya udah kita tahu pasti ada jalan keluarnya gitu. Iya. Jadi saya merefleksikan bagaimana perjalanan Sekolah Mumbine dalam mendorong kepemimpinan politik perempuan di Sulawesi Tengah. Kami mendampingi beberapa desa di Kabupaten Poso, salah satunya di Desa Malitu. Kami mendorong musrembang inklusi, di mana perempuan diberikan kesempatan untuk mampu memberikan mengusulkan program-program strategis yang mendorong kepemimpinan perempuan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Dan memang kami merasa bahwa ketika Kabupaten Poso memiliki seorang pemimpin perempuan, seorang perempuan, kemudian juga ketua DPRD perempuan, kami berharap bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender yang akan didorong di Kabupaten Poso. Nah, ini kurang lebih hampir 1 tahun ya Ibu menjabat sebagai Bupati Poso. Ya. Kira-kira dalam 1 tahun ini mungkin teman-teman sahabat Mumbine ingin mengetahui program-program yang sudah dilaksanakan oleh Ibu yang kemudian ini menyentuh masyarakat di akar rumput, dan ini merupakan ciri khas tertentu ketika perempuan menjadi seorang pemimpin. Mungkin Ibu bisa berbagi cerita kepada kami program-program yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Poso. Iya. Jadi pada saat kami mencalonkan diri maju itu kami menyusun dalam visi misi kami 7 pilar pembangunan ya, dan ada 7 program prioritas, dan itu sudah disahkan di DPRD jadi RPJMD Kabupaten Poso tahun 2021-2026. Nah, hal-hal di situ sangat tergambar. Itu pada saat kami menyusun pada saat masa kampanye itu saya yang memang paling dominan menyusun di situ. Ya, salah satunya adalah mungkin program-program yang sekarang sudah mulai bisa dinikmati oleh masyarakat mulai bulan Oktober, November, Desember baru bisa terlaksana. Salah satunya misalnya sangat mungkin kerja-kerja sosial seperti itu ya, karena ciri khas perempuan. Ada saya buat santunan duka. Banyak yang bertanya buat apa santunan duka ini, tetapi kita bayangkan bagaimana ini sangat menyentuh. Kalau ditanya langsung juga mungkin kepada penerima bantuan, itu pasti hal yang
sangat Menyentuh ya. iya, sangat membantu mereka. Di Mm-mm. masa paling sulit dalam kehidupannya kita hadir dengan itu, Iya, gitu ya. Kemudian ada juga program UMKM Bangkit Mandiri. iya, Nah, program ini juga sebenarnya sangat perspektifnya gender karena rata-rata mayoritas pelaku UMKM iya. ya ibu-ibu Betul biasanya, sekali ya. perempuan ya. Sehingga di Mm-mm. program ini kami menyerap banyak sekali dan melibatkan banyak sekali perempuan-perempuan, walaupun masih ada juga laki-laki di bantuan UMKM ini, tapi di situ kita memberikan stimulus, bantuan dan pendampingan Ya. kepada para pelaku UMKM kita. Mm-mm. Sehingga di tengah masa pandemi apalagi sekarang ini ya, Ya. Pak Presiden juga ada program demikian memberikan stimulus. Jadi kita bisa membantu mereka usaha-usaha ini, tapi kita juga plusnya adalah menggerakkan ekonomi kerakyatan kita. Betul sekali. Gitu ya, supaya tidak kolaps. Ya. Kemudian ada juga program namanya Bunga Desa. Iya. Nah, Bunga Bunga Desa Desa. ini bupati ngantor di desa, Ya. gitu. Nah, dulu waktu kampanye saya bilang, Bunga, kenapa saya pilih nama Bunga? Karena bupatinya perempuan. Kalau Iya. nanti terpilih ya bupati perempuan menjadi bunga di desa. Iya, Begitulah kita plesetkan kira-kira. Nah, kehadiran saya berharap pada saat turun ke lapangan benar-benar menjadi satu hal yang bunga ini kan enak dilihat dan lain sebagainya, dirasakan menjadi satu hal yang baik apabila bunga ini kita taruh di rumah dan lain sebagainya. Nah, pada saat bupati, seorang pemimpin datang kantor di desa, saya dan Pak Wakil Bupati dari pagi itu sampai jam 6 sore, sudah pernah satu kali dilakukan itu di Desa Lena, ya itu benar-benar antusias masyarakat luar biasa. Dari yang cuma mengeluh ringan sampai yang mengeluhnya konflik sudah yang di dalam masyarakat. Iya. Jadi kalau itu tidak bisa, jadi Bunga Desa ini berkantor di desa, membawa semua pelayanan pemerintah daerah turun ke desa, turun ke kecamatan, dengan harapan kami memotong jalur birokrasi yang banyak sekali pengaduan masyarakat ini susah, Ya, betul sekali, berbelit-belit, Bu. dipungli, di apa Iya. dan lain sebagainya. Nah, Iya. paling ini adalah masalah dukcapil. Iya. Nah, banyak anak-anak kita belum punya akte. Iya. Kan banyak malah sudah umur 70 tahun, sudah 3 kali saya bikin kawin massal, saya kawinkan sendiri ya menjadi pimpinan ini. Umur 70-an tahun belum dicapil. Iya. Bayangkan. Jadi bagaimana anak-anak dan cucunya tidak punya surat-surat Betul. begitu kan. Nah, hal-hal ini katanya coba kalau dari dulu sudah langsung turun katanya begitu. Berarti bagaimana pemimpin itu hadir ya, Hadir. dan memutus rantai birokrasi yang mungkin agak sulit. Kami tahu bersama bahwa ketika masyarakat tinggal di desa itu akses untuk ke kota itu sangat sulit ya. Kemudian juga kebijakan ini bagaimana menghadirkan pemimpin yang bisa melayani masyarakat bahkan sampai di tingkat akar rumput. Jadi Luar pelayanan biasa. publik kita bawa OPD termasuk dukcapil yang paling banyak, tapi ada juga instansi vertikal itu mereka juga ingin ikut. Iya. Perbankan jadi bisa memberikan akses kredit kepada masyarakat, ada juga untuk pengurusan SIM, STNK, nah mereka ikut juga. Itu yang paling banyak. Kemudian di Bunga Desa itu ada tanya jawab juga, kemarin dilakukan tanya jawab dengan masyarakat. Kalau bisa langsung terselesaikan di situ oke, tapi kalau nggak bisa kita punya ruang diskusi, kami berkantor kecil di situ untuk kami memediasi langsung masyarakat. Hal yang sudah tidak bisa Kades dan camat tangani akan bupati langsung tangani. Jadi kita tahu persis, di desa ini masalahnya ini dan harus kita selesaikan. Jadi dapat atensi. Luar biasa. Jadi memang salah satu signature program ya pemimpin perempuan itu, kita mau memudahkan akses para perempuan dan anak yang ada di desa untuk bisa merasakan. Jadi menghadirkan negara dalam ruang-ruang pelayanan publik seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi masyarakat merasa bahwa pemimpin melayani, kemudian mereka merasa bahwa negara hadir dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak yang ada di desa. Baik, sahabat Membina, tadi sudah kita dengarkan bersama program Bunga Desa yang menyentuh masyarakat di akar rumput. Nah, kira-kira Ibu ketika Ibu melakukan kunjungan ke masyarakat di akar rumput itu ada tidak cerita-cerita yang kemudian menyentuh, kemudian menginspirasi Ibu untuk terus berkarya dan kuat menjadi pemimpin perempuan? Tadi kita pernah beberapa kali mendengar bahwa ketika Ibu turun banyak sekali masyarakat yang merasa kehadiran sosok pemimpin perempuan itu sangat memberikan inspirasi kepada kita. Mungkin bisa Ibu ceritakan kepada kita? Ya, jadi pada saat turun lapangan memang sebenarnya sebagai seorang pemimpin kita pasti punya cita-cita yang besar ya untuk daerah kita. Nah, banyak hal tentu saja yang dalam strategi, dalam pemikiran, dalam visi, misi saya ke depan banyak hal yang saya rencanakan. Tapi untuk sekarang saya melihat
program atau hal yang paling penting yang harus kita laksanakan adalah program kerakyatan Iya. yang menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakatnya. Salah satu adalah tentang bunga desa. Ya. Nah, pada saat turun ke bunga desa, kemudian sambil kami menunggu pelayanan masyarakat dilayani ya, setelah kami membuka acara tanya jawab dan lain-lain, kami menyempatkan diri satu kali pada saat itu ya di Desa Lena mengunjungi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Ya, karena kebetulan kemarin itu di sana ada 4 atau 5 ya waktu kami kunjungi. Nah, di sana pada saat kami bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini, pengalaman yang menurut saya pikir hanya datang menyerahkan saja bantuan dan lain sebagainya. Ternyata respon dari orang tua, apalagi di daerah yang termasuk sudah terpencil ya, begitu sangat terkebelakang dengan kondisi rumah yang masih sangat kurang layak, gitu ya. Memang respon orang tua sangat berbeda. Di luar dari ekspektasi saya hanya sekedar membawa bantuan, melihat anaknya, kasih support dan lain sebagainya. Ternyata respon orang tua, mereka sedih dan mereka merasa sangat dihargai, mereka merasa diberi support, bahkan ditanya, "Ibu apalagi yang kita bisa bantu, ada keluhan apa?" Nggak bisa bicara, cuman menangis gitu. Pas mau pulang baru disampaikan berterima kasih karena sudah datang menjenguk, tidak pernah dijenguk dan lain sebagainya. Nah, berarti di situ pun saya sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai seorang perempuan saya merasa kehadiran kami di saat-saat seperti itu ternyata sangat berharga. Bagi saya mengunjungi sangat simpel, gampang sekali. Saya nggak perlu berpikir buat program fantastis untuk daerah, walaupun kita punya program-program ke depan. Saya mau buat ini, saya mau buat ini, gitu. Tapi hal yang untuk rakyat sangat bermakna adalah sentuhan-sentuhan yang seperti itu. Mungkin dengan kita mengunjungi mereka, membawa sedikit saja bantuan, mereka merasa hidupnya sangat diperhatikan. Mereka merasa tidak sendirian. Nah, itu hal yang sebenarnya sangat gampang dan memang nalurinya sudah ada di seorang perempuan, sehingga saya bilang ke para kepala-kepala dinas, kalau ke depan ada seperti ini kita kunjungi. Kenapa? Karena masyarakat perlu dimotivasi, ya masyarakat perlu diperkuat, masyarakat perlu kita lihat. Apalagi yang memang anak-anaknya berkebutuhan khusus. Ya. Luar biasa Kemudian sekali. ada juga nih pada saat kami lagi mengunjungi beberapa tempat pelayanan masyarakat, tiba-tiba ada masih kecil itu kan, anaknya masih bayi, kemudian ternyata memang berkebutuhan khusus juga. Jadi mau dipeluk gitu kan. Nah, jadi setelah saya prokes dulu, kemudian kami peluk, di situ kami melihat wah semua keluarganya langsung datang mendekati saya. Jadi mereka ada rasa bangga, rasa haru yang mungkin selama ini anaknya dianggap ini anak yang kurang, ini anak yang tidak normal dan lain sebagainya di desa. Tapi kok Bupati mau peluk, kok ini? Nah, itu menjadi, oh iya kalian jangan sendirian, jangan tinggalkan ini. Diberi nasihat, saya beri nasihat, sehingga, oh ini enggak apa-apa dok, ditanyakan begitu ke saya, kan ini enggak apa-apa, ini nanti begini. Dan orang tua tuh jadi bangkit lagi, mana apa-apanya, mana dipanggil ya, dikasih nasihat, nah jadi baik lagi. Jadi hal-hal yang simpel seperti itu, yang mungkin untuk masyarakat jarang mereka dapatkan, tapi untuk kita sebagai pemimpin sebenarnya hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Jadi saya banyak memberikan motivasi seperti itu sehingga masyarakat juga mereka tidak tinggal diam, mereka tidak merasa terpuruk, nggak merasa sendirian dan punya semangat lagi gitu untuk mereka melanjutkan hidup, apalagi untuk membesarkan dan merawat anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dan pada saat selesai dari acara begitu, ada kepuasan ya gitu, ada energi baru ya energi Ibu. baru dan merasa oh ternyata hal yang gampang kita lakukan tetapi bagi mereka itu hal yang sangat berharga. Which is itu adalah hal yang sangat baik ya untuk juga semua bisa menjadi inspirasi ya. Semua perempuan bisa melakukan itu. Siapapun di lingkungan sekitar ada anak yang susah atau keluarga kurang mampu atau lansia yang apa gitu kan, kita sentuh saja. Kita lakukan pendekatan, kita bawa sedikit saja bantuan apapun itu, kita perempuan sudah memberikan peran yang luar biasa sebenarnya dengan hal itu. Nah, luar biasa sekali. Ini adalah cerita karakter khusus ya ketika perempuan menjadi pemimpin. Ada empati yang sangat luar biasa yang dirasakan sebagai sesama seorang perempuan dan juga sebagai sesama seorang ibu ya, karena kasih sayang seorang ibu, kemudian sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh perempuan itu sangat berbeda ketika punya ciri khusus ya. Ciri khusus ketika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan. Jadi karakter khusus seorang pemimpin perempuan ini yang kemudian ingin kita kuatkan ya kepada masyarakat di Kabupaten Poso dan perempuan-perempuan di akar rumput, bahwa ada ciri khusus yang dirasakan
masyarakat merasakan penuh ada empati yang sangat luar biasa dan merasakan kehadiran negara ketika ada sentuhan-sentuhan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, luar biasa sekali cerita yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi ketika melakukan kunjungan dalam rangka program Bunga Desa. Nah, ini sebenarnya inline dengan program pemerintah yaitu mendorong Kabupaten Layak Anak ya. Kira-kira mungkin Ibu bisa sedikit cerita kepada kami bagaimana komitmen pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam mendorong Kabupaten Layak Anak. Ya, Kabupaten Layak Anak juga ini menjadi salah satu prioritas dari pemerintah daerah dan sudah dibuat ya untuk mendukung itu sudah dibuat Perda nomor 6 tahun 2021 dan hari ini juga dalam rangka Hari Ibu ya kita sudah juga meresmikan ya Forum Anak Daerah. Ya, jadi tadi ada penampilan-penampilan dari para forum anak daerah, mereka menampilkan banyak hal yang luar biasa dengan harapan dengan adanya forum anak daerah ini menjadi satu step awal untuk kita nanti ke depan bisa mendukung semua program secara berkelanjutan sampai tahun 2026 ya kita menjadi Kabupaten Layak Anak. Oke, berarti ada tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan ya dari sekarang tahun 2021 sampai 2026. Insya Allah Kabupaten Poso bisa mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, teman-teman sahabat Mumbini, kita sudah banyak sekali mendengarkan kisah-kisah inspiratif ya yang disampaikan oleh Ibu Verna dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin perempuan di Kabupaten Poso. Mungkin yang terakhir ini Bu, teman-teman ingin mendengarkan ya untuk perempuan yang ada di luar sana khususnya di Kabupaten Poso, apa pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan khususnya di dalam rangka Hari Ibu ini kepada perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Poso? Ya, untuk Vira dan untuk seluruh ibu-ibu dan perempuan tangguh yang ada di Kabupaten Poso, ya kita jangan pernah takut untuk belajar dan jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Kenapa? Pada saat kita melakukan kesalahan berarti kita belajar, tapi jangan lakukan kesalahan yang sama. Ya, kita harus maju dan lebih berani. Dalam hal apa? Perempuan yang ada di Kabupaten Poso saya lihat semua punya potensi, tetapi harus diarahkan dengan baik dan benar. Kita harus banyak membaca aturan, gitu ya. Kita harus banyak melihat dunia luar seperti apa, ya, akses internet, ya, akses seluruh informasi dan teknologi yang ada sehingga kita tidak menjadi perempuan yang hanya diam di tempat atau pengetahuannya hanya segitu-segitu saja. Tapi kita harus terbuka dengan dunia luar. Kemudian jangan pernah malu untuk melakukan usaha sekecil apapun. Sehingga jadi kalau kita punya usaha ya, kita bisa mandiri, kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, ya kita tidak takut dengan hal apapun juga. Dan yang paling penting ketulusan hati itu harus selalu menjadi modal utama untuk setiap ibu-ibu, untuk setiap perempuan yang ada di Kabupaten Poso. Kenapa? Karena hanya dengan ketulusan ya, apapun halangan, apapun rintangan, apapun persoalan, apapun masalah depan kita, pasti kita bisa lewati semuanya. Karena apa? Tuhan pasti selalu berpihak kepada orang yang tulus hatinya. Ya, itu modal yang paling utama yang harus kita miliki sebagai seorang perempuan, ya, di samping keberanian. Beranilah untuk mencoba, Vira juga ya. Beranilah untuk mencoba. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu. Betul kita sekali. nggak pernah akan berhasil. Berani untuk mencoba. Setelah kita lolos, ya, sisipkan selalu ketulusan di situ. Yang paling terakhir, pesan untuk semua perempuan Indonesia, beranilah untuk bicara, karena suaramu adalah keberanianmu. Luar biasa sekali ya, sahabat Mumbini, kita sudah mendengarkan berbagai macam pengalaman dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Bupati Poso selaku pemimpin perempuan pertama di Kabupaten Poso, dan ini merupakan serangkaian acara kita dalam menyongsong Hari Ibu yang ke-93 di Indonesia, dan harapannya pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Bupati bisa menyentuh hati kita semua khususnya untuk perempuan di Kabupaten Poso untuk tetap berkarya, kuat, dan yang paling terpenting hati yang tulus dalam melayani masyarakat. Kami juga mendoakan kepada Ibu agar dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin di Kabupaten Poso bisa terus bersemangat dan mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat Kabupaten Poso, karena kami percaya bahwa kepemimpinan perempuan punya satu energi positif yang sangat khusus ya, berbeda dengan kepemimpinan yang lainnya. Dan harapan kami pembangunan di Kabupaten Poso bisa lebih
lebih maju dengan kepemimpinan Ibu Verna selaku Bupati Poso. Amin. Demikian podcast Sahabat Pembina, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Vira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.